Shalom, puji nama Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita orang-orang yang mengalami kasih anugerah Tuhan, sehingga malam hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh menikmati hadirat-Nya. Dan jangan lalukan berkat Tuhan, sehingga setiap kita malam hari ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kita mengalami kesegaran yang baru di hadapan Tuhan, dan segala beban-beban kita boleh serahkan di hadapan Tuhan. Malam hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tetap ada menyertai seluruh kehidupan kami. Malam hari ini kalau Tuhan izinkan kami untuk boleh menikmati anugerah Tuhan, biar kiranya kami boleh mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, sehingga kami boleh merasakan suara Tuhan, kami boleh mengalami jamahan kasih dan kuasa Tuhan, dan setiap kami adalah orang-orang yang mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan di hadirat-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan yang siap untuk memberkati hidup kami. Amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Malam hari ini adakah engkau orang-orang yang merindukan dan mencari hadirat Tuhan? Jikalau engkau orangnya dan saya, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Katakan ini adalah saat yang terindah ya Tuhan, untuk kami boleh duduk diam menikmati kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan,
semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan.
Kami menyatakan kebesaran kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Benar bahwasannya tidak ada yang dapat menandingi kasih dan kuasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau memperdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang lebih besar dan paling besar Tuhan dari segala-galanya. Kami menyatakan Engkau di dalam hidup kami dengan iman dan percaya kami sepenuh-penuhnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Besar. Engkau terlebih besar dari segala kuasa di dunia ini. Engkaulah Allah kami yang mempunyai kekuatan yang besar di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami tidak akan takut dan gentar, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang selalu ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan sumber kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah. Hari ini saudara-saudara menyambung dari firman Tuhan minggu lalu.
Maka hari ini tema yang disiapkan adalah tentang mengalahkan setan, ya. Baik, saudara-saudara, apakah saudara sanggup mengalahkan setan ataukah saudara dikalahkan setan? Ya, seringkali saudara-saudara kita sebagai manusia malah kita yang takut ya kepada setan. Ya, tentu setan itu atau iblis itu adalah makhluk roh dan dia punya kekuatan yang sebetulnya lebih besar dari kita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang pertama menciptakan malaikat-malaikat. Dan kita tahu Lucifer memberontak kepada Tuhan. Tuhan menghukum dan dialah yang menjadi iblis. Dan saudara-saudara kita tahu bahwa makhluk roh itu punya power ya. Dan seringkali kita takut kepada iblis, kepada setan. Karena apa? Ya tadi power kita kalah saudara. Namun sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak ingin kondisi dan keadaan itu. Tuhan ingin justru kita yang mengalahkan setan. Ya. Kenapa setan bisa kita kalahkan? Karena Tuhan dialah sumber segala yang ada di dalam dunia ini. Dia telah mengalahkan iblis. Ya. Dan dia telah mengalahkan setan, maka sebagai murid-murid Kristus seharusnya kita juga seperti Yesus. Ya. Kita dapat mengalahkan setan. Nah, bagaimana kita dapat mengalahkan setan yang ada di sekitar kita? Ya, ini perlu strategi saudara. Karena apa? Setan pun memiliki strategi yang berkembang saudara. Ya, kalau dulu mungkin setan itu mengalahkan manusia itu menakut-nakuti ya. Keluarlah pocong, keluarlah suster ngesot, keluarlah kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Manusia yang melihatnya menjadi takut ya. Tetapi saudara-saudara, pada saat-saat ini setan mengubah strategi juga sudah. Selain menakut-nakuti dengan fisiknya yang menyeramkan itu, setan mengalahkan manusia itu dengan apa sudah? Pikiran. Ya, pikiran kita dipengaruhi, hidup kita dipengaruhi. Setan menawarkan yang enak-enak saudara, ya, kesenangan dunia. Ya, itu kalau sudah lihat di Galatia 5 itu perbuatan-perbuatan daging itu kan ditawarkan oleh setan, dan ketika kita terjerumus, kita masuk di dalam perbuatan-perbuatan daging itu, sebetulnya itulah setan mengalahkan kita sudah, ya. Kita terjebak, kita jatuh ke dalam dosa dan setanlah yang bergembira. Karena itu saudara-saudara sebagai murid Kristus, Tuhan ingin supaya kita bertahan dan kita harus dan dapat mengalahkan setan-setan. Nah, bagaimana saudara caranya kita mengalahkan setan? Yang pertama, tentu kita harus sadar ya. Sadar apa saudara? Sadar bahwa iblis mengintai kita. Nah, ini saudara. Jadi kita tidak boleh lengah. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, maka iblis mencari hal itu saudara. Wah, ketika kita lengah, maka dia akan menerkam kita. Dan kalau kita sudah diterkam, ya kita tahu saudara, rahang singa itu kuat luar biasa ya. Jadi kalau yang sudah diterkam tidak bisa lepas saudara. Ya, bahkan gigitan singa itu dapat meremukkan tulang. Wah, kalau sudah begitu ya matilah kita saudara. Ya, karena itu pertama mari kita sadar bahwa iblis itu mengintai kita setiap saat, every time, setiap waktu, ya. Dan iblis itu tidak ada istirahatnya, saudara. Ya, iblis itu akan terus mengintai kita. Begitu kita mulai lengah, ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai terpikat oleh keinginan dunia ini, keinginan daging, maka disitulah iblis masuk dan makin mencengkram kita, saudara. Ya, karena itu sekali lagi sadar ada iblis yang mengintai kita.
Dan kita harus setiap saat berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita juga sadar bahwa kita tidak dapat melawan iblis dengan kekuatan kita, ya, bukan dengan kekuatan kita. Ya, kekuatan kita ini tadi saya katakan iblis itu makhluk roh yang punya kekuatan, kekuasaan yang melebihi kita, supranatural, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi sekali lagi, saudara-saudara, pertama sadar iblis mengintai kita terus-menerus, dan yang kedua adalah kita harus mengerti juga, sadar bahwa kita tidak dapat melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri, ya, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, malah nanti diterkam dan kita habis, ya, di tangan iblis itu. Jadi sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Lalu dengan kekuatan apa, saudara? Dengan kekuatan Allah, ya. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, ini penting, saudara, ya, di dalam Tuhan. Kekuatan kita itu harus di dalam Tuhan, bukan kuat kita itu bukan karena jimat, bukan karena kita dikasih air putih, suruh minum, bukan karena kita disembur-sembur, saudara, ya. Bukan karena ada tulisan-tulisan di dompet kita. Enggak, saudara, kekuatan kita itu datang dari Tuhan, dan kita bisa mendapat kekuatan itu jika kita di dalam Tuhan, ya. Ingat ini, Efesus 6 ini, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ingat, karena kuasa Tuhan melebihi kuasa iblis. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan Tuhan, kekuatan kuasanya, dan kita dapat mengalahkan iblis, ya. 1 Korintus 2 ayat 5 juga mengatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, jangan bergantung pada kekuatan dan logika manusia, ya. Ya, orang kadang-kadang pakai logikanya, pakai hikmat manusia. Mana bisa, sudah melawan iblis itu tidak bisa pakai hikmat manusia, ya. Jangan-jangan kita itu sebetulnya hikmat iblis itu yang sebetulnya kita pakai untuk melawan iblis juga. Ya sama aja bohong, sudah nggak bisa, ya. Jadi kita perlu kekuatan Allah, mengandalkan kekuatan Allah untuk melawan iblis. Nah, untuk itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan supaya kita itu memakai senjata Allah, ya. Untuk melawan iblis kita nggak bisa ya begitu-begitu aja, sudah, ya. Kita harus memakai senjata Allah. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ya. Jadi pakai perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Nanti saudara baca di Efesus 6 ayat 14 dan seterusnya, ya. Termasuk di situ adalah firman Allah. Nah, itu, ya, firman Allah. Firman Allah itu penting, saudara. Firman Allah itu seperti peluru, ya, untuk melawan iblis. Ya, kalau kita berperang tanpa ada peluru enggak bisa, sudah, melawan iblis. Apa peluru kita? Firman Allah. Ya, karena itu baca Alkitab, saudara. Ya, coba hafalkan dan itulah menjadi senjata kita. Ya, jadi kalau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita ini ketika melawan iblis kita akan tetap dapat berdiri, saudara. Ya, tetap dapat bertahan. Kenapa? Karena kita memakai senjata Allah. Jadi jangan lupa, ya, kita harus
baca firman Tuhan, ya, dan itulah salah satu senjata Allah yang utama, senjata Allah yang mantap ya untuk melawan iblis, ya. Kemudian saudara-saudara, bagaimana kita mendapatkan kekuatan Allah itu? Bagaimana kita mendapatkan senjata Allah itu? Ya, kuncinya adalah Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kuncinya untuk mendapat kekuatan Allah itu bersandar pada Allah dan apa sudah? Tunduk. Nah ini ya, tunduk kepada Allah. Tunduk itu berarti menyerah penuh, ya, berserah penuh, ya, tidak ada lagi ya tawar menawar, ya. Kalau Tuhan udah bilang ya ke kiri, ya ke kiri, saudara, itu tunduk, ya. Kalau orang kadang-kadang nggak tunduk, saudara, ya, malah nanduk, ya. Tuhan bilang ke kanan, jangan Tuhan, saya ke kiri aja dah. Nah, itu nanduk, saudara, ya, melawan Tuhan. Tetapi tunduk adalah mengikuti segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita kerjakan. Itu namanya tunduk. Menyerah penuh, ya. Dan kalau kita menyerah penuh, itu berarti kita tidak punya lagi kebanggaan diri kita, saudara. Ya, tidak ada lagi kepentingan diri kita. Semuanya adalah kepentingan Tuhan. Dan kebanggaan kita adalah kebanggaan akan Tuhan. Itu namanya menundukkan diri kepada Tuhan. Dan kalau kita penundukan diri kepada Tuhan, maka ketika kita melawan iblis, maka kita akan berhasil. Mengapa? Ya, karena kuasa Tuhan akan ada pada kita. Dan iblis yang kita lawan akan lari daripada kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal yang penting, ya. Jangan lagi kita menjadi takut kepada iblis, pada setan, tapi lawanlah dengan apa, saudara? Dengan selengkap senjata Allah, ya. Dan bagaimana kita mendapatkannya? Tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mempunyai kekuatan ini. Minta kepada Tuhan, ya. Kalau hatimu sekarang kecil, ciut, ya, nyalimu itu ya kecil saja, ya. Karena apa? Mungkin kita ini ya dalam kehidupan kita mungkin kita berbuat dosa, saudara, ya. Dan dosa itu adalah keinginan iblis. Maka kita nggak bisa lawan iblis kok. Kita temannya kok, ya. Kita temannya. Tetapi ketika kita tunduk pada Allah, kita punya kekuatan Allah, maka kita sanggup melawan iblis dan iblis akan lari daripada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan satu lagu dengan semangat, ya. Ku menang karena kita akan menang melawan iblis. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang punya kekuatan kuasa di dalam dunia ini dan seluruh jagat raya ini, Tuhan.
Kami menundukkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau kuasailah hidup kami sehingga kuasa-Mu dapat nyata di dalam kehidupan kami. Kami memiliki kuasa Allah dan kami sanggup untuk mengalahkan setan, sanggup mengalahkan iblis karena ada kuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berjaga-jaga dalam hidup kami supaya kami juga jangan jatuh ke dalam muslihat tipu daya iblis. Sehingga ketika kami dapat hidup benar di hadapan-Mu, maka Engkau berkenan memberikan kekuatan kuasa kepada kami lebih lagi, dan kami Tuhan akan menjadi saksi-saksi-Mu. Tanda-tanda heran akan menyertai kami. Kami dapat mengusir setan-setan demi nama-Mu, karena Engkau yang besar ada di dalam hidup kami. Kami tidak akan takut lagi. Kami akan menjadi orang Kristen yang berani untuk mengalahkan setan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah dibekali kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya setiap kita boleh mempergunakan kuasa yang Tuhan telah beri buat setiap kita masing-masing dan kalahkan setiap musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syafaat kita bersama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan ya Tuhan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi katakan, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa, saya silakan, melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Baik saudara, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami arahkan hati kami ya Tuhan, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Biar kiranya lewat doa kami pada saat ini ya Tuhan, kami melihat pertolongan-Mu nyata ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami yang terus berjuang untuk pemulihan dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan, kiranya ya Bapa, dalam setiap upaya dan usaha dari bangsa ini ya Tuhan, boleh membawa kemajuan ya Tuhan, boleh membawa pemulihan, agar tidak terjadi kembali mutasi-mutasi virus-virus yang baru ya Tuhan. Karena itu Bapa, hanya kepada Tuhan kami mohonkan kemurahan-Mu bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sehat ya Tuhan, dihindarkan dari segala sakit penyakit ya Bapa.
Dan kami juga membawa di dalam doa ya Tuhan, khususnya untuk kesadaran masyarakat dalam menerima vaksinasi ya Tuhan, agar boleh terwujud kekebalan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biar kiranya mengingat masih banyak wilayah-wilayah yang belum memenuhi target ya Tuhan untuk vaksinasi ini, kiranya Bapa Engkau melawat setiap orang ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang menghindari vaksin ya Tuhan. Biar kiranya mereka boleh dengan kesadaran yang penuh Tuhan untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk memenuhi ya Tuhan komunitas yang kebal ya Tuhan terhadap virus-virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh mengajak mereka, Tuhan mengarahkan mereka ya Tuhan, agar mereka memberi diri untuk divaksin ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami juga teringat ya Tuhan untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dalam menghadapi musim penghujan ini ya Tuhan. Banyak bencana-bencana yang sedang terjadi ya Bapa. Oleh karena pengaruh cuaca ekstrim, angin puting beliung ya Tuhan, tanah longsor dan banjir. Karena itu Bapa, kiranya kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka ya Bapa, yang saat ini sedang mengalami bencana-bencana yang sedang terjadi. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan boleh nyata di tengah-tengah mereka ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintah daerah yang ada ya Tuhan, agar diberikan kecakapan ya Tuhan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Bahkan mengatasi ya Tuhan, agar tidak terjadi bencana-bencana susulan ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohonkan hikmat-Mu turun atas mereka ya Tuhan, agar pemerintah-pemerintah daerah ya Tuhan boleh mendapatkan hikmat pewahyuan dari Tuhan dalam mengatasi bencana-bencana yang ada ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohonkan sekali lagi kemurahan Tuhan bagi bangsa ini, khususnya dalam menghadapi musim hujan ini ya Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami dihindarkan dari segala bencana alam yang terjadi Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan penolong kami, Tuhan sumber kekuatan bagi kami, dan Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Benar ya Tuhan, bahwa kami sangat memerlukan Engkau ya Bapa. Di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, hanya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala sesuatu ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap persiapan Natal yang sedang dilaksanakan ya Tuhan, baik di GBI Petamburan ini Tuhan maupun di cabang-cabangnya ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan setiap panitia kemampuan ya Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan.
agar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Biar kiranya setiap Natal yang berlangsung nanti ya Bapa, hadirat Allah turun, hadirat Allah nyata memenuhi ya Bapa, memenuhi setiap hati, memenuhi setiap kehidupan ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya ya Tuhan, segala persiapan Natal yang sedang berlangsung pada saat ini, kiranya kuasa-Mu Tuhan bekerja ya Bapa. Setiap rancangan-rancangan yang sudah dikerjakan ya Tuhan, biar kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa di dalam Natal kami nanti ya Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu bekerja ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap dana-dana yang diperlukan ya Bapa. Bapa, Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk mencukupkan setiap dana yang diperlukan ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap persiapan Natal yang dilaksanakan oleh setiap kategorial ya Bapa. Bapa, biar kiranya Tuhan juga kuasa-Mu Tuhan mengalir di dalam Natal yang sedang dipersiapkan di dalam kategorial itu ya Bapa. Engkau hadir ya Tuhan, Engkau hadir. Engkau mengurapi Tuhan, Engkau mengurapi setiap persiapan-persiapan yang dilaksanakan ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam Natal kami nanti ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa ya Bapa untuk rencana program kerja tahun 2022 yang akan berlangsung nanti ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Tuhan, kuasa Allah bekerja ya Tuhan. Rencana-Mu Tuhan yang jadi atas setiap rancangan-rancangan yang dikerjakan ya Bapa. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang harus dikerjakan ya Tuhan. Tapi kami mohon ya Bapa, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja ya Bapa, yang akan memakai setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Mereka yang sudah ditunjuk ya Tuhan untuk mengambil bagian di dalam setiap tanggung jawab mereka ya Bapa. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya itu setiap ide-ide yang keluar ya Tuhan, itu merupakan datangnya daripada-Mu ya Bapa. Biar kiranya melalui program kerja yang akan dilaksanakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Biar kiranya banyak umat-Mu, semakin banyak umat-Mu Tuhan yang kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, pengurapan Allah turun ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, hikmat Allah turun ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk ibadah kami ya Tuhan, baik onsite maupun online ya Bapa. Bapa, biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu bekerja ya Bapa. Apapun itu ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami laksanakan baik onsite maupun online ya Bapa, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan ya Bapa setiap jiwa-jiwa yang rindu ya Bapa, setiap jiwa-jiwa yang haus ya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memulihkannya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk peralatan yang kami pakai ya Tuhan, untuk peralatan yang kami gunakan ya Bapa. Biar kiranya semuanya ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Biar kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan, nama-Mu Tuhan terus dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, membawa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Engkau berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Hikmat Allah turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kekuduskan Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan menjamah setiap mereka ya Bapa. Agar di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami juga akan membawa persembahan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan memberikan hati kepada kami ya Bapa, untuk kami dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Engkau pakai setiap apa yang sudah kami persembahkan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan syafaat-syafaat kita di hadapan Tuhan, dan saatnya kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Selamat memberi dan menabur. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan perkara yang besar,
taburan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah pada malam hari ini dan kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah terima firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa kami telah memuji Engkau dengan pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dan Tuhan juga menjawab seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, beri terus keberanian kepada kami Tuhan untuk dapat melawan iblis dan mengalahkannya. Karena kami tahu kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami mampu mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin tutup ibadah ini. Kami percaya hari-hari ke depan Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara, sampai jumpa hari Selasa yang akan datang.